Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, kita ketemu lagi di malam hari ini. Seperti biasa di acara rutin live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Nah, hari ini hari Kamis tanggal 18 Februari tahun 2021. Nah, tadi seharian agenda di GK Invest Cabang Semarang juga ada live tadi bersama Bapak Abianto tadi jam 2 siang. Nah, itu nanti bagi Anda yang malam hari ini yang tadi siang belum sempat nonton live trading atau edukasi kita bersama Bapak Abianto, nanti bisa lihat siaran ulangnya di channel GK Invest Semarang. Nah, channel YouTube ya, channel YouTube. Nanti Anda bisa cek di sana, bisa lihat apa yang beliau sampaikan, yang tadi siang beliau sampaikan, edukasi online. Dan mudah-mudahan juga itu bisa menambah wawasan bagi Anda, menambah pengetahuan, menambah pengalaman, menambah perbendaharaan dalam kita menyusun psikologis sebelum kita trading, karena psikologis itu sangat penting sekali sih ya. Selain strategi trading, selain sinyal-sinyal buy atau sell, psikologis itu cukup penting sekali di dalam bertransaksi. Selain money management juga penting juga sih. Nah, money management trading plan itu penting sekali. Jadi paling tidak dalam bertransaksi Anda bisa lebih tertata di dalam membuat trading plan, kemudian ketika transaksi pun juga melakukan transaksi pun juga psikologis kita juga lebih tertata. Nah, jadi Anda nanti bisa melihat tayangan ulang untuk seminar atau edukasi online kita tadi siang bersama Bapak Abianto. Nanti bisa lihat tayangan ulangnya di channel YouTube GK Invest Semarang. Nah, untuk malam hari ini kita melakukan live trade seperti biasa, live trading. Malam hari ini banyak data ekonomi yang dirilis, jadi Anda tetap memperhatikan data-data ekonomi atau berita-berita fundamental yang ada di luaran sana, di benua Amerika maupun di benua Eropa, karena itu sangat mempengaruhi pergerakan harga atau mempengaruhi pergerakan instrumen yang ada di bursa, entah itu mata uang, entah itu komoditas ataupun saham, itu juga berpengaruh di situ. Jadi meskipun kita bertransaksi menggunakan analisa teknikal, tapi kita tidak ada salahnya juga sekali-kali melirik ada apa sih di luar sana, ada berita ekonomi apa yang dirilis. Nah, itu karena cukup penting sekali dalam kita menentukan atau kita menentukan strategi trading yang tepat. Nah, ketika marketnya rally, kalau strategi trading kita menggunakan apa namanya strategi yang sideways, nah pasti kita akan terjadi pengurangan equity. Nah, sekali. Jadi untuk malam hari ini data ekonomi yang dirilis jam 20.30 itu nanti ada izin bangunan dari Amerika yang akan dirilis. Dari prediksinya ada pengurangan, ada sedikit pengurangan dari data yang terakhir 1,7 juta untuk minggu ini atau malam hari nanti diprediksi 1,6 juta. Nah, itu akan berpengaruh terhadap mata uang US dollar nanti jam 20.30 yang akan dirilis. Jadi kita akan bisa lihat aktualnya nanti pengaruhnya terhadap indeks dolar seperti apa, apakah penguatan untuk US atau pelemahan untuk US dollar. Juga di saat yang bersamaan juga akan dirilis data dari Amerika juga berupa klaim pengangguran, karena klaim pengangguran ini dirilisnya seminggu sekali, tapi cukup membuat pergerakan indeks dolar ini bergerak. Karena kan situasi atau jumlah tenaga kerja atau jumlah pengangguran yang ada di Amerika. Untuk malam hari ini, coba data klaim pengangguran yang akan dirilis dari prediksi analis menempatkan 765.000, sedangkan data yang minggu kemarin, data terakhir itu 793.000. Jadi ada penurunan jumlah klaim pengangguran. Kalau penurunan, kalau misalnya aktualnya benar-benar klaim pengangguran ini benar-benar turun, yaitu untuk penguatan untuk US dollar, karena jumlah pengangguran tentu saja akan berkurang. Kalau jumlah penganggurannya berkurang, otomatis harga indeks dolar atau harga mata uang US dollar akan menguat. Nah, kalau menguat berarti pengaruhnya ke mata uang atau ke instrumen
komoditas tentu akan melemah atau sebaliknya. Tapi untuk lebih jelasnya, nanti kita akan cek, kita akan lihat nilai aktualnya klaim pengangguran ini di angka berapa. Apakah akan berpengaruh terhadap penguatan US dollar atau pelemahan untuk US dollar. Nah, karena termasuk kategori bintang 3, jadi high impact dan sangat-sangat berpengaruh terhadap pergerakan instrumen yang ada di bursa, terutama yang berlawanan dengan US dollar. Kemudian stok minyak di Amerika itu akan dirilis versi EIA, Energi Informasi Administrasi. Untuk stok minyak pada malam hari ini versi EIA, analis menempatkan minus 2,4 juta. Sedangkan minggu kemarin data yang terakhir stok minyak di Amerika versi EIA, stok minyak mentah ya, minyak bumi ya. Minyak bumi di Amerika sekitar minus 6,6 juta barel. Jadi ada penambahan sekitar 4 jutaan lah ya, hampir 4,4 jutaan, sekitar 4 juta barel. Tapi untuk aktualnya kita akan lihat nanti jam 22.30 atau jam setengah 11 malam waktu Indonesia Barat. Nah, itu karena berpengaruh terhadap pergerakan crude oil. Nah, salah satu instrumen yang berpengaruh di sini adalah crude oil karena itu juga menggambarkan jumlah crude oil yang ada di Amerika. Nah, itu nanti akan dirilis bagi Anda yang transaksi di crude oil, diperhatikan nanti jam 22.30 stok minyak di Amerika dirilis. Sedangkan berita dari negara-negara OPEC itu akan mulai meeting bulan depan di awal bulan Maret. Nah, itu akan apakah mereka akan tetap mengurangi produksi atau mereka akan berproduksi normal. Tapi beberapa negara penghasil minyak mereka menambah produksi karena mereka ingin memanfaatkan harga crude oil ini lagi di atas, lagi di level 59, bahkan sempat ke 60, 61. Nah, itu mereka ingin memanfaatkan harga crude yang mahal, biasanya bergeraknya sih antara 30, 40, nah, seperti itu. Jadi kebetulan ini mendekati level 60, nah mereka ingin memanfaatkan atau mengambil keuntungan di tengah harga minyak yang lagi di atas atau melambung tinggi. Nah, cuman sebagai patokan bagi Anda yang transaksi crude oil, negara Arab Saudi itu belum menunjukkan tanda-tanda mereka akan menambah stok. Nah, kalau mereka sudah mulai menambah output atau menambah produksi, nah itu akan membuat harga minyak akan turun karena di tengah kondisi seperti ini, di tengah kondisi pandemi seperti ini, permintaan minyak masih belum menunjukkan kenaikan yang signifikan. Masih ada beberapa negara yang menerapkan status pengetatan wilayah, jadi membuat pergerakan warga negaranya juga masih belum bisa mobile secara secara luas lah ya. Jadi untuk permintaan stok minyak juga masih kenaikannya pun juga masih belum sesuai dengan harapan. Nah, jadi kalau misalnya permintaan minyak masih kurang begitu naiknya kurang begitu signifikan, sedangkan negara-negara OPEC dan OPEC Plus akan mulai menambah produksi, nah ini akan sedikit membebani harga crude oil. Nah, seperti itu. Jadi, nah itu bisa Anda manfaatkan untuk transaksi di crude oil bersama GK Invest Semarang, cabang Semarang. Oke. Kemudian untuk stimulus juga masih dibahas oleh parlemen supaya didorong untuk menjadi sebuah undang-undang supaya warga segera mendapatkan bantuan langsung tunai atau stimulus ini dan segera digunakan untuk mengurangi beban atau ingin menambah aktivitas perekonomian dari negara Amerika. Karena kemarin juga penjualan retail juga mengalami kenaikan, jadi cukup optimis sekali nih warga negara Amerika, mereka mulai beraktivitas berbelanja. Nah, jadi penjualan retail, data yang terakhir kemarin dirilis oleh departemen di Amerika juga menunjukkan kenaikan. Jadi mereka berharap stimulus ini segera didealkan, dibuat undang-undang dan segera warga negaranya segera mendapatkan
stimulus atau BLT, kalau istilahnya di Indonesia namanya BLT, bantuan langsung tunai. Gitu. Jadi kalau sudah dapatkan cash money kan bisa berbelanja. Nah, aktivitas perekonomian tentu saja akan naik, tapi inflasi pun juga akan ikut naik. Jadi The Fed sendiri pun juga tidak perlu pusing-pusing karena target inflasi yang ditentukan oleh Bank Sentral Amerika juga masih belum tercapai sih ya. Mereka targetnya 2%, sedangkan inflasi juga masih di bawah 2%. Jadi supaya terjadi balance lah ya. Nah, tapi efeknya nanti mata uang atau nilai dari US dollar akan melemah. Nah, itu bisa kita manfaatkan dengan transaksi emas, kemudian bisa transaksi euro, pound sterling, ya pokoknya yang mata uang yang berlawanan dengan US dollar. Nah, seperti itu. Jadi banyak peluang yang akan dihadirkan pada malam hari ini. Nanti kita akan mapping yang akan disampaikan oleh teman saya Hans Junior. Nah, melalui teknik supply and demand, pemetaan apa yang bisa kita dapatkan. Silahkan Anda persiapkan alat tulis untuk Anda mencatat. Kemudian jangan lupa kalau misalnya Anda ingin dianalisakan pair favorit atau instrumen favorit Anda, silakan ketik di kolom chat. Nah, di chat klik meeting atau di kolom chat di YouTube channel. Nah, bagi Anda yang barusan bergabung, bergabung, selamat malam. Nah, ini sudah menyapa saya, ini ada Bapak Fahi, selamat malam. Kemudian ada Arifin, kemudian ada Heri, Safari, ada Ibu Omingsen, oke, dan teman-teman trader yang lain, selamat bergabung. Yang barusan bergabung, yang ada di channel YouTube, yang barusan online di channel YouTube juga selamat bergabung. Jangan lupa kalau mau request, ketik di kolom chat di YouTube atau bagi Anda yang online di klik meeting ya, ketik di kolom chat klik meeting. Oke deh. Ini pergerakan emas kayaknya membuat kita penasaran ya, setelah kemarin turun 1769, sekarang dia mulai naik lagi nih. Mulai naik lagi sampai di 17 berapa ya? 88 ya tertingginya ya. 1788. Tapi resisten di 1764 tetap Anda perhatikan. Nah, untuk malam hari ini, apakah analisa teknikal emas akan kembali naik ke 1800 atau dia akan kembali lagi terbenam turun bahkan melewati harga support di 1764. Nah, kita langsung saja menghadirkan Hans Junior untuk kita mencari jawaban analisa teknikal emasnya seperti apa, indeks dolar seperti apa, kemudian currency yang lainnya juga seperti apa. Nah, silakan Anda catat apa yang disampaikan. Siapa tahu dari analisa beliau ini, ya paling enggak bisa menaikkan equity lah. Siapa tahu seperti itu. Tapi sekali lagi ya, kita live trading ini memakai disclaimer. Jadi semua keputusan berada di tangan Anda. Dan kita cuma menyajikan live trade ini, sekali lagi disclaimer, semua keputusan di tangan Anda. Jangan lupa money management diperhatikan, jangan terus ugal-ugal dalam ukuran lot. Nah, meskipun mentang-mentang yang menganalisa Mas Han yang cukup ganteng sekali, gitu kan ya. Jadi jangan ugal-ugalan dalam mengambil lot lah ya. Oke. Baik, para trader dari seluruh Indonesia, kita langsung saja ke Hans Junior untuk langsung ke live trading. Ya, aduh copot. Maaf guys. Ya, halo semua teman-teman. Terima kasih Pak Rudi atas waktu dan kesempatannya. Berjumpa kembali bersama saya Hans Junior di acara yang kita rutin adakan dan mudah-mudahan benar-benar bermanfaat ya buat teman-teman. Istilahnya kita melakukan acara ini juga niatnya tulus buat membantu teman-teman dalam meraih atau peluang ya, memberikan peluang yang istilahnya bisa mendongkrak profit dari bisnis teman-teman di industri trading ini gitu ya. Ini adalah live trading di hari Kamis 18 Februari. Oke, coba langsung saya siapkan trading view-nya ya. Seperti biasa trading view.
Disclaimer juga bahwa ini adalah sebuah pemetaan yang istilahnya edukasi ya, edukasi online yang disclaimer-nya ada ya, maksudnya yang penting teman-teman bisa menggunakan manajemen lot yang bagus. Nah, itu nanti istilahnya akan tetap growth ya bisnisnya. Jadi kita hanya bantu petakan dan resiko istilahnya tetap ditanggung oleh masing-masing, istilahnya begitu ya. Namun begitu melakukan pendekatan ini melakukan pemetaan ini dengan pendekatan yang sangat ilmiah ya, ilmiah, terbuka, dan istilahnya sudah teori pendekatannya itu sudah ditemukan dari sebelum tahun 2000-an ya di Amerika sana. Jadi memang sudah sangat kuat istilahnya gitu, pendekatannya sudah sangat kuat. Dari pasti hedge fund besar pun juga istilahnya melakukan pendekatannya juga istilahnya dengan cara-cara seperti ini juga gitu ya, kurang lebihnya gitu kan. Walaupun pasti mereka ada teknik-teknik tersendiri yang mungkin rahasia juga, kita juga nggak tahu ya istilahnya gitu. Oh, ini belum di share screen. Wait. Share screen. Nah, seperti biasa tadi juga ya, tadi siang saya ada yang tanya, konseling arahnya mana gitu kan. Sebenarnya saya mau ngomong langsung baik aja gitu, tapi kan istilahnya tetap masih dua arah ya. Maksudnya dua arah tuh potensinya, kalau turun sampai sini, kalau naik sampai sini istilahnya gitu ya. Potensi-potensinya gitu. Karena kalau saya bilang naik, nah habis itu turun kan lucu. Oke, kembali ini kan yang konseling ya gambarnya. Kita ke DXY dahulu. DXY ya. Kita selalu mengawali analisa itu dari DXY atau indeks dolar, karena sebenarnya DXY atau indeks dolar adalah penggerak perekonomian dunia gitu kan. Jadi perekonomian negara-negara maju, even negara maju sekalipun itu masih sangat dipengaruhi oleh pergerakan perekonomian dolar. Makanya kalau kita mau analisa atau mau trading itu sebenarnya juga bagus juga, dan hampir bukan wajib sih, hampir afdol lah, kurang afdol kalau belum analisa indeks dolar gitu ya. Misalnya gitu. Dan ini masih melanjutkan pemetaan-pemetaan dari pekan-pekan. Nah, ini sudah breakout dari garis trennya ya, ini indeks dolar ya. Kemarin juga, pekan kemarin kalau nggak salah tuh saya ngomong DXY akan pullback istilahnya gitu ya, akan pullback menuju garis trennya. Nah, ini sudah pullback. Apakah pullback ini sudah selesai atau belum? Kelihatannya sih belum ya. Jadi mungkin masih ada kan potensi untuk kembali naik gitu ya. Kelihatannya masih belum. Namun bisa dikatakan sudah juga karena SND-nya istilahnya range areanya sudah kena, tercium, dan semalam langsung drop ya, DXY-nya langsung drop gitu. Istilahnya berarti kita langsung lihat ke pair-pair major lainnya seperti XAU, Euro, Pound Sterling, AUD atau bla bla bla. Teman-teman silakan nanti request. Kita akan coba bantu analisakan pemetanya seperti apa sih gitu ya, peluangnya untuk malam ini dan trading di pekan ini seperti apa gitu ya. Sebenarnya enaknya live tradingnya tuh Senin sama Rabu atau Kamis gitu ya mungkin ya. Jadi kayak kita tuh pemetaannya bisa dipakai seminggu full gitu ya, kan jadi enak ya. Nanti kita coba pertimbangkan. Oke, langsung ke gold. Nah, kemarin dari live trade lalu Pak ya, atau pekan kemarin, pokoknya dari pekan-pekan kemarin itu kita udah bicara bahwa XAU masih ada satu wave turun, dan sekarang satu wave-nya itu udah kena. Satu wave-nya udah kena di 1773 ini, udah kena dan langsung rebound ya, langsung rebound. Nah, ini langsung rebound terus, berarti strateginya gini nih untuk buat ya pemetaan medium term-nya, medium term atau jangka panjangnya gitu ya. Kalau 1773 nggak di breakout turun tuh gold ya, itu bisa ada potensi kembali naik sampai bahkan ke 1950 lagi, atau bahkan ke 2000 atau 2020 ya. Jadi ini potensi swing yang cukup jauh. Teman-teman misalnya mau nabung buy
oke, SL-nya pendek tapi potensi swing-nya jauh ya, potensi swing-nya jauh. Yang penting as long 17.73 atau 70-an ya, 17.70 sampai 17.73 tuh nggak di breakout turun gitu. Nah itu potensi buying-nya istilahnya untuk gold jauh, sama seperti pas itu saya oil ya, oil itu juga pas itu di harga berapa ya, 30 apa 40, itu dari live trade mungkin bulan apa, Desember apa Januari apa sebelum Desember lupa, itu udah keep buying oil gitu terus ya. Nah, sampai sekarang tuh harganya udah mendekati target take profit-nya. Target take profit-nya kan di 72 ya. Nah, itu selalu kita ingatkan, walaupun turun kita keep buying lagi, walaupun turun kita keep buying lagi. Tapi oil memang rally naiknya kebetulan turunnya dikit, koreksinya dikit-dikit. Nah, kalau XAU kan biasanya naik turun. Nah, gitu. Jadi ini hanya untuk jangka panjangnya itu as long 17.73 atau 70-an itu enggak di breakout turun, XAU USD bisa naik sampai kembali ke 1950-an lagi gitu ya, ke 1950-an lagi. So, kita boleh pakai buy transaksinya buy, tapi pakai SL ya. Tapi soalnya kenapa kalau 17.73 di breakout turun? Ya, itu 17.41 gitu. Gitu. Kalau 17.73 di breakout turun ke 17 berapa tadi? 41. Nah, pakai SL makanya. 17.41 pun juga langsung bisa di breakout turun lagi gitu kan. Nah, buy limitnya di mana? Nah, itu saya cari dulu. Karena tadi malam udah kena 17.73, harusnya kita buy limit di 17.73, tapi kita belum live trading gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang belum sempat buy, itu nanti kita coba cari titik buy-nya ya. Titik buy. Titik buy. Titik buy, bentar, XAU USD titik buy bisa kembali ke 17.75-an ya XAU ya, 7475. So kita buy limit di 17.75 ya, itu bisa buy limit di situ. Mau take profit pendek atau panjang terserah, yang penting SL-nya 17.60 itu SL-nya. Take profit-nya kalau mau yang medium term di 17.90, kemudian di 18.03, kemudian di 18.24. Nah, itu yang terdekat. Tapi kalau mau di long term ya silakan di 19.50 itu long termnya. Jadi gitu ya. Kalau saya sih pribadinya lebih suka long term, di hold. Kalau ada momen seperti ini di hold sampai term, karena kita SL dikit dan take profitnya jauh ya. Ini semi investasi gitu ya, semi investasi. Nah, jangan lupa juga kita ada program baru ya di GK Invest, itu namanya konsultan. Konsultan itu nanti ya kayak gini-gini nih. Jadi entry point yang bisa di hold atau base price-nya di mana, ini bukan signal ya. Ini sebenarnya lagi digodok programnya, belum di launching, lagi digodok. Tapi kurang lebih gini ya, kayak kasus sekarang ini, karena saya melihat oil tuh kemarin di left trade tuh kita buy di bawah, terus kemudian take profitnya di 72 kan jauh banget dari long term gitu ya. Tapi walaupun 72 belum kena istilahnya gitu. Nah, XAU pun kan juga bisa diginiin gitu kan. Nah, nanti kita ada program XAU, kemudian oil, kemudian CFD-nya, sahamnya, itu yang cocok buat trading long term ya istilahnya. Long term itu, atau mungkin nanti juga pair forex juga mungkin dimasukkan juga. Nah, maksudnya kita carikan best price-nya dan bisa di hold sampai istilahnya mingguan atau mungkin bulanan gitu ya, mingguan atau bulanan.
Nah, untuk XAU tadi kita buy-nya di sekitar 17 berapa tadi? 17.75 ya, 17.75. Tadi take profitnya udah gitu ya. Nah, itu kurang lebih nanti ada program itu. Jadi teman-teman kalau mau investasi nggak ribet trading harian, nah itu nanti cocok buat teman-teman semua ya. Itu. Terus ini dari XAU USD, kalau mau di hold bisa sampai 19.50 itu 19.50. Tapi tetap pasang SL ya di 17.60 karena memang ya itu trading ya tetap pendekatan, hanya pendekatan, keputusannya market. Turun juga saya udah bilang bisa sampai 17.41 atau bahkan 16.70 gitu ya. Itu untuk XAU USD gitu kan. Untuk XAU USD kemudian kita coba cari Euro USD. Euro USD. Nah, untuk Euro USD itu ada potensi turun ya, ada potensi turun. Ada potensi turun. Untuk Euro USD ada potensi turun. Nah, kita sell di mana? Ini saya carikan dulu. Sementara sih udah area sell-nya udah ada gitu kan. Cuman apakah area terbaik atau justru di mana gitu kan ya? Ini saya teliti dulu gitu ya. Ya bisa bisa ini udah masuk area sell atau nanti masuk sell-nya di 1.20958 itu masuk sell limit bisa di situ untuk Euro USD-nya ya. Tapi juga istilahnya bentar sebentar saya teliti dulu ya. Nah, ini resisten kuat sebenarnya. Support become resisten kuat ini. Ya ini sell now juga is oke ya untuk Euro USD ya. Sell now. Bentar di H1 dulu kita ini di H4. Nah, boleh lah. Nah, ini lagi sideways nih, Euro nih lagi sideways. Sebenarnya bijaknya gini sih, bener. Ini tunggu di breakout mana gitu ya, tunggu breakout mana, atas atau bawah. Nah, kalau breakout atas dia tetap menuju akan 1.20949 untuk ya. Tapi kalau breakout bawah dia akan menuju ke 1.20377 gitu. Retest kembali SN di awalnya. Kalau saya sih cenderungnya turun. Untuk Euro USD cenderungnya turun, untuk XAU cenderungnya naik. Kadang memang beda ya. Kadang memang beda apalagi XAU akhir-akhir ini jarang ngikutin pergerakan dari USD-nya gitu. Tapi tetap pakai SL ini hanya pemetaan. Jadi kalau misalnya mau naik itu bisa ke sini gitu kan. Ke sini baru nanti turun atau bahkan kenaikannya potensinya bisa sampai nah, bisa sampai sini. 21516, 1.21516. Cuman sementara dulu ya untuk malam ini banget gitu ya. Malam ini banget itu sebenarnya saya prefernya adalah di dia akan turun break bawah ya. Kalau Euro USD break 1.20670, nah Euro USD akan kembali koreksi turun gitu ya trennya. Target turunnya sebenarnya saya belum kena gitu loh target turunnya tuh. Makanya turun dulu lah gitu kan. Tapi ini subdomnya kuat ya, SND yang tadi kapan nih? Tadi malam ya, tadi malam disentuh untuk dari Euro USD ini kuat. Karena ini termasuk dari SND momentum ya, istilahnya dia menjaga momentum naiknya. Nah kalau ini udah break turun ya penurunannya baru targetnya baru akan mencapai 1.19000 untuk Euro USD. Tapi kalau SND momentum kotak ini nggak di breakout turun ya, nggak mau kenaikan Euro USD akan terjadi rally lagi dari apa namanya, secara ini ya, secara konsisten dia akan naik terus ya gitu. Karena SND momentumnya gagal di gitu sih. Jadi ya apa namanya,
Ya, sell boleh, asalkan syaratnya nanti harus breakout harga 1.20067 sekitaran itu di time frame H1-nya. Gitu. Itu untuk Euro USD. Kalau breakout atas ya dia menuju 1.20961. Gitu ya, guys, untuk pergerakan dari Euro USD, guys, ya. Kayak Mas guys. Itu Euro USD, kemudian kita coba ke pound sterling USD. Wede, ini ngeri juga nih, tapi enak loh tradingnya tuh weekend akhir-akhir ini Euro USD, pound sterling, XAU. Nah, pound sterling USD, tapi dia rebound naiknya lebih pesat lagi ya, rebound naiknya lebih pesat lagi tadi siang. Jadi kebetulan kita hari ini live tradingnya tidak dalam keadaan SND krusial ya, karena ini SND momentum dan harga langsung rebound, setelah itu langsung rebound. Nah, target kenaikan pound sterling itu masih di atas banget gitu loh, masih nggak kelihatan kalau di jam 1 4 ya. Oh, gila, masih jauh kali gitu loh. Wadah, nah ini baru kelihatan. Jauh banget loh. 1.43413. Nah, itu rally-nya kemudian sampai situ. Nah, kalau mau teman-teman ngikutin produk yang konsultan ya, yang konsultan itu walaupun belum rilis itu nanti kita cari posisi pending order atau buy-nya atau sell-nya itu gitu ya. Ordernya itu terus bisa kita hold selama 1 minggu atau 2 minggu gitu ya. Itu nanti akan segera kita rilis biar teman-teman tradingnya semakin nyaman ya gitu, semakin oke gitu. Jadi pound sterling juga targetnya masih naik banget, baut gitu, masih naik banget. Ya kalau mau buy di sekarang ketinggalan, istilahnya gitu kan, mau buy sekarang ketinggalan. Udah, walaupun targetnya masih di atas banget, tapi istilahnya kalau mau buy sekarang harus stop loss ya. Kalau mau stop loss ada di 1.38982 itu untuk level stop lossnya. Teman-teman buy langsung ya enggak apa-apa, tapi agak stop loss. Atau ini nanti bisa menjadi sideways juga bisa. Sideways dulu, dia bisa sideways dulu. Nih, sideways-nya kurang lebih nanti seperti ini. Nah, gini aja, bijaknya gini ya, kalau ini SN di atas ini enggak break gitu ya. Tak break, nah dia akan turun lagi. Sini lagi SN di bawah nih. Nah, ini teman-teman bisa sell nih sini kalau tak tembus nih SN ini. Ke SN di bawahnya, menuju SN di bawah. Gitu. Ini kan SN di atas di harga 1.39409. Itu kalau nggak tembus teman-teman bisa sell dan targetnya di 1.38590. Ini mantul-mantul di situ ya. Dan posisinya pound sterling sama euro ini lagi sama-sama di SND atau di istilahnya di area penghambat ya. Area rebound misalnya gitu. Tadi kalau euro USD saya cenderungnya sell. Mungkin juga pound sterling walaupun majornya naik kan istirahat dulu sideways bisa ya. Jadi ini bisa sell juga dalam waktu time frame malam ini sampai besok mungkin atau 2 hari lagi sell ya, itu bisa ya untuk pound sterling. Targetnya sampai kembali ke 1.38454 itu ya, targetnya kembali ke situ. Ya kita lihat apakah SND ini di breakout naik atau tidak di 1.39494 itu di breakout naik atau tidak. Kalau di breakout naik ya istilahnya mungkin nanti akan rally pelan-pelan naik terus. Walaupun nanti ada turun, kembali naik lagi, turun, kembali naik lagi gitu ya. Atau dia akan turun ke 1.38454. Itu untuk pound sterling USD. Kemudian sekarang kita coba lihat apa? GBP/CPY arahnya mau kemana nih Mas? Dari Arifin, Pak Arifin ya. Terima kasih telah bertanya. Coba kita lihat pound sterling yen arahnya mau kemana? Kita bedah bareng.
GBP CPY. Ternyata belum dianalisa. Kosong chartnya bos. Oh ini ada nih. Udah. Ternyata naiknya emang banteran ya, jadi belum dianalisa ya. Nah ini dihapus saja. Nah. GBP CPY. Sebenarnya kalau teman-teman bisa ngamatin ini sideways. Sideways. Oke, kurang lebih kayak gini ya. Ini titik atas, titik bawah, titik tengah. Tuh. Inilah. Berarti ya kemungkinan dia akan menuju titik atas. Walaupun sebelum ke titik atas ada resisten-resisten levelnya gitu kan. Nah, cakep. Wah, ini enak tenan gitu BBCP ini. Jos. Nah, dia akan menuju harga 147.952, sekitar masih ada 60 pip, 60 poin ya, 60 poin. Lumayan, masih lumayan. Nah, itu. Saya enggak tahu apakah setelah itu dia akan rebound turun atau istilahnya break naik, itu belum bisa saya pastikan. Tapi istilahnya dia sementara ini masih akan menuju 147.952 ya. Untuk GBP CPY. Gitu ya. Dari mana ya nggak tahu juga ya. Ini namanya intuisi kalau kata Mas Guys. Mas Guys bilang intuisi. Nah, enggak ya, ini karena ada resisten di situ ya, resisten itu di situ dan kemungkinan besar sih menuju resisten gitu aja sih cara berpikirnya ya. Karena belum menyentuh resistennya gitu kan. Menyentuh resistennya di 147.952. Jadi untuk pound sterling yen kurang lebih seperti itu, dan kalau dilihat ya secara empatnya masih lumayan ya, masih lumayan ada kenaikan ya, sekitar berapa poin sih? 352 ke 952 itu ya 50 poin. Ya kurang lebih. Oh, enggak. Kok hitung-hitunganku jelek kali. 60 poin lah, 60 poin. Kalau 0,1 ya 60 poin, 60 dolar, Pak. 60 dolar. Atau 600 dolar. 60 dolar itu kalau 1 lot. Oh iya, kalau 1 lot ya, Pak ya. Ya. Berarti kalau 1 lot 600, kalau yang 0,1 ya 60 dolar ya. Ya, gitu ya. Lumayan, 60 dolar. Masih ada kenaikan. Tapi kalau mau bayar sekarang ya udah tinggi kali. Resikonya enggak tahu ya, saya jangan tanggung ya. Ini hanya target naiknya dulu. Target naiknya sampai 147.952. Tapi kalau mau buy di mana ya? Nah, itu saya juga kalau mau buy now takutnya kan turun sih. Ini kan ada SND nih di sini. Nah, ini ada SND nih tambah 1 nih. Kemungkinan dia akan menuju SND bawahnya dulu gitu kan. SND bawahnya dulu. Sekitaran ini ya. Nah, ini mungkin akan sideways dulu di sini, bisa baru turun. Kalau harga SN di bawah tidak di break, dia akan naik lagi gitu. Kemudian karena arah majornya naik ya kemungkinan gini. Nah, arahnya gini, 147.952. Begitu guys. Wede, jadi ikut-ikutan Mas guys sih aku. Itu ya targetnya, pound sterling yen turun. Targetnya masih naik sampai 147.952, tapi sekarang sedang menguji resisten gitu ya, sedang menguji resisten. Kalau nggak di break, nah berarti kan mantul turun ke SND terdekatnya. SND terdekatnya di mana? Ya sell sampai 146.725. Nah, tapi kalau
mainnya counter trend gini kan trennya naik, counter trend gini kita pakai SL ya, pakai SL gitu. Kita sell terus target yang di bawahnya di 146.718 dan kemudian kita langsung buy. Asalkan nggak di break ya. Nggak di break. Itu untuk GBBCPY. Oke, terima kasih Mas Hans untuk analisa malam ini. Sama-sama Pak Arifin. Oh ini ada pertanyaan lagi dari Pak Fitri Aryaningsih. Oh Bu, maaf. Maaf Bu Fitri Aryaningsih. Oil CLR arahnya mau kemana? Wah ini enak nih. Kalau Ibu ngikutin live thread kita dari kemarin-kemarin, jangan gitu deh. Oh ikut terus Ibunya. Maaf Bu. Ini crude oil ya, asik. Tadi sebenarnya bisa buy di area 59.61 ya. Karena area itu area pullback ya, area pullback untuk pijakan ke harga 70 lagi istilahnya gitu ya. Nah, sementara sih targetnya WTI masih naik gitu ya, masih naik. Masih sampai 72-an. Masih naik. Nah, itu. Jadi itu ya, masih naik. Masih naik. Buy-nya di mana? Nah, ini titik buy yang harus kita cari itu. Titik buy. Sebenarnya titik buy paling enak kemarin di 59.61. Nah, untuk malam ini ya dibedah dulu. Dibedah dulu titik buy-nya di mana. B C D E 1 2 3. Balik lagi bisa ya. Balik lagi ke 59.61 bisa. Atau sebentar. Ada yang posisi kopi. Sorry tadi ada yang pamer profit guys. Kayaknya dari oil guys. Dia nge-buy oil pakai signal kita tapi nggak nraktir kopi. Nah itu nah gitu ya. Soalnya dia kembali lagi fokus. Nah, WTI oil itu targetnya masih di 72-an, cuman ini lagi turun. Nah, target penurunannya di mana itu bisa dicari ya level-levelnya. Nah, ini ada SND nih di sini. Bisa balik ke 60.34 lagi baru nanti dia naik atau balik ke 59.61 itu. Tinggal nanti kita amati kalau modalnya cukup dan pengaturan lotnya bagus, averaging gitu ya, averaging. Buy now tapi dengan lot yang minim, kemudian nanti di SN di bawahnya di buy lagi yang di 60.35. Kemudian apabila di break buy lagi di 59.61. Paling enak di oil averaging terus kemudian di hold aja jangka panjang gitu ya, karena targetnya sampai 70-an. Oh, enak kali. Ya gitu ya untuk oil dari tadi siapa Bu Fitri Aryaningsih, mudah-mudahan membantu ya. Kalau belum masih ada yang mau ditanyakan silakan. Titik buy-nya di mana Mas? Ya itu tadi kalau titik buy kita tidak menyarankan sell ya karena trennya naik. Kita cari posisi buy, Nah, kemungkinan ya di area ini ya, mungkin ini juga udah bisa buy now mungkin. Makanya pakainya averaging dengan pengaturan lot yang bagus gitu. Pengaturan lot yang bagus. Dia bisa turun lagi. It's okay. Terus kita buy lagi di harga 60.36 sekitaran itu ya di SND ini. Kemudian apabila di break turun lagi di buy lagi di 59.61. Gitu untuk oil seperti itu. Khawatir tidak ya
nggak apa-apa, maksudnya saya masih yakin kenaikannya belum selesai ya, masih akan sampai 70-an. Walaupun ya itu tetap hanya pendekatan gitu ya. Kontrol money management yang baik. Begitu, terima kasih kembali Bu Fitri. Kemudian kita coba kembali trading di maksudnya cari peluang di mana ya? Auto USD nanti dulu deh. USD JP dulu ya coba. Ini juga udah lama nggak disentuh nih USD JP ini. USD Yen. USD Yen. ABCDE. Ini coba saya petain dulu pakai support and resistance. Sederhana tapi powerful. Jadi teman-teman kalau mau trading yang sederhana tapi powerful, pakai support and resistance ya. Ini USD Yen tuh pergerakannya sideways ya, banyak banget support dan resistance-nya. Bingung milih. Hah? Ini the daily. Ini the daily Mbak. Kalau Muhammad tambah Muhammad lagi Mbak. Time frame-nya. Sudah daily. Oh yes, dapat dapat nggak sih ini? Bentar. Dapat lah ya. Dapat lah ya. Dapat lah ya. Yes, kemungkinan begini ya. Jadi target naiknya masih naik buat yen, USD yen masih naik. Masih naik sampai sampai harga 106.646. Nah, kita cari posisi buy limit ya. Cari posisi buy limit. Nah, iki oke iki buy limit ning ngene iki. Nah. Buy limit sini guys. Buat USD yen. Bismillah ya. Ini time frame 4. Mau nggak mau SL-nya lumayan kalau 4. Nah, ini. Nah, buy limit di 105.472. Kemudian SL-nya jangan deket-deket sini nanti bisa kena di 105.097. Kemudian take profitnya ada di 106.646. Jadi untuk USD yen targetnya masih up. Nah, kita tinggal cari nih posisi buy-nya gitu kan. Cari posisi buy. Coba pakai Bibu lagi. Bibu. Loh, 61-nya kok di SL kita. Masa dipanjangin lagi SL-nya? Ya kalau mau aman SL-nya lumayan ya, ada di 104.863 ya. Risk reward-nya terlalu panjang. Teman-teman mungkin nggak usah ambil dengan lot yang gede. Atau kalau
lebih pilih pairing yang lain juga masih nggak masalah lah. Yang penting yang jelas targetnya masih naik sampai 106,646 gitu ya untuk USD Yen. USD Yen. Ini ada pertanyaan dari Ming Chen tuh Bu apa Pak? Bu Ming Chen, GBP USD kisaran ambil posisi apa Mas? Pound sterling ya. Coba tadi kita udah bahas, agak lupaan ya orangnya ya. Wala baru dibahas sudah break naik yo. Jadi tadi kita bilang targetnya pound sterling itu masih di atas banget. Masih sampai 1.43413 ya. Masih di atas istilahnya gitu ya. Nah, cuman kan istilahnya kita cari posisi buy-nya apabila udah tinggi itu di mana gitu kan. Nah, di mana? Jujur saya masih hold buy dan belum kena SL plus atau SL ya. Saya enggak pasang SL dan belum pasang TP, dan TP-nya tuh ya saya mau biarin sampai ini tadi 1.43413 gitu. Nah, tapi kan kalau harganya udah di sini itu mau istilahnya mau entry buy-nya di mana gitu loh. Entry buy. Jadi entry buy-nya nunggu turun misalnya itu, nunggu turun. Jadi mungkin hari besok nih kita lihat, kan market kan nggak mungkin naik terus gitu kan. Paling at least ada turun-turunnya dikit. Kayak hari kemarin kan turun nih. Nah, ini sebagai tempat enak buat entry. Harusnya tadi buy-nya itu di 1.38454 gitu. Itu entry yang terbaik di situ gitu. Nah, nanti kita tinggal lihat apakah ada harga turun lagi enggak gitu. Kalau ada harga turun lagi, nah itu baru menjadi tempat entry yang terbaik itu untuk pound sterling USD. Untuk sementara saya belum ambil, maksudnya belum berani ngasih suggest sell. Kalau break ya, kalau ini nggak di break ya it's okay, karena akan sideways. Tapi kalau ini closingnya H1 di atasnya candle biru, area biru ini ya itu udah istilahnya nggak mungkin sideways ya, nggak mungkin sideways. Skenario-nya mungkin nanti akan jadinya gini. Posisinya nanti akan menjadi seperti ini. Gini. Nah. Oh. Gimana? Nggak bisa ternyata. Nggak bisa ternyata. Berarti gini manual. Nah, kemungkinan akan mengejar garis tren ini ya. Yang bawah nanti turunnya sampai sini. Itu. Ini akan rally mantul-mantul di sini sampai target naiknya di 1.43413. Sederhananya gitu ya, sederhananya. Nah, begitu guys. Jadi Bu Ming Chen, jadi pound sterling USD targetnya masih naik, sementara kita belum berani kasih opsi buy karena udah di atas, dan opsi sell pun sepertinya ketika ini udah di break jangan dilakukan gitu ya, jangan dilakukan opsi sell. So that's it. Apakah ada pertanyaan lagi atau tidak? Sepertinya tidak deh. Kita akan kembalikan ke Pak Rudi. Kalau mau dibahas nggak apa-apa. Terima kasih semua. Oke, terima kasih Mas Yan yang tadi itu sudah, Hans Junior yang sudah memberikan analisa teknikal. Nah, saya harapkan Anda juga sudah mencatatnya ya, mencatat apa yang tadi disampaikan, buy limit, sell limit, kemudian kalau misalnya ada swing, ada area-area
S&D untuk berpotensi market sideways atau berpotensi market breakout. Nah, itu bisa Anda catat, siapa tahu nih malam hari ini atau besok peluang tersebut ada. Nah, itu bisa Anda manfaatkan. Jadi sekali lagi untuk live trade ini disclaimer ya, disclaimer untuk semuanya, untuk para nasabah, juga para trader yang saat ini lagi online di Klik Meeting dan di YouTube channel. Jadi sekali lagi disclaimer, semua keputusan berada di tangan Anda. Yang jelas saya ingatkan, tetap jaga money management, lihat modal, equity dilihat, diperhatikan, kemudian jumlah lot. Nah, ini cukup penting sekali nih. Jumlah lot juga harus ditata lah ya, ditata. Kemudian stop loss-nya juga dibatasi, dilihat berapa jaraknya, idealnya berapa, karena setiap individu, setiap masing-masing trader itu beda-beda. Ada yang termasuk kategori low risk, kemudian medium risk atau high risk. Jadi saya rasa untuk batasan stop loss, batasan untuk tingkat kerugian apabila salah dalam mengambil posisi atau salah dalam menganalisa dan market berlawanan arah, nah Anda paling enggak sudah tahu batasan risikonya di situ. Nah, jadi tetap menggunakan money management, dan kalau misalnya Anda ingin belajar banyak mengenai psikologis trading, nah tadi siang kita sudah melakukan edukasi online mengenai psikologis, karena ini cukup penting sekali. Kebetulan tadi siang kita mendatangkan bintang tamu, seorang trader yang cukup legendaris yang sudah lama malang melintang di dunia persilatan, dunia perforekan atau dunia pertradingan. Nah, namanya Bapak Abianto Kurniawan. Nanti Anda bisa lihat tayangan edukasi online yang tadi siang kita lakukan di channel YouTube GK Invest Semarang. Nah, judulnya 10 dosa besar trader yang menyebabkan akun mengalami margin call. Nah, atau margin call atau stop out ya. Atau seringnya kan stop out. Nah, itu Anda bisa cek di channel YouTube GK Invest. Kemudian Anda bisa lihat apa yang beliau sampaikan. Nah, siapa tahu itu juga jadi pengalaman cukup berharga bagi Anda semuanya. Yang selama ini mungkin depo terus. Nah, siapa tahu setelah lihat kita sudah sedikit tertata lah ya. Kita sudah tahu. Kemudian tinggal diasah di dalam transaksi, disondingkan juga bersamaan dengan analisa strategi trading atau analisa lah ya, analisa, kemudian money management digabungkan. Karena beberapa unsur itu juga cukup penting di dalam kita bertransaksi atau kita memanfaatkan pergerakan instrumen trading yang ada di platform MetaTrader 5 Giga Invest. Nah, kemudian bagi Anda yang belum menjadi nasabah GK Invest, nah segera bergabung di GK Invest Cabang Semarang, karena kita juga akan, besok ya, lagi draw ya? Oh ya, untuk besok kita akan mengadakan pengundian lucky draw. Nah, bagi-bagi emas. Oke. Kali ini kalau kemarin-kemarin kita cuman mengambil satu orang pemenang, tapi dua orang pemenang. Nah, kan cukup lumayan kan, dua orang. Jadi kesempatan Anda untuk menang pun juga cukup besar sekali. Nah, karena kita menambah satu orang lagi supaya lebih seru ya, lebih seru dan lebih ya berdebat-debatnya juga semakin kencang. Nah, asalkan juga diperhatikan jangan sampai kena, nah itu kan ya, serangan itulah ya. Nah, serangan fajar, bukan serangan fajar, serangan kesehatan lah ya. Jadi paling tidak kesempatan Anda untuk menang juga cukup lebar sekali. Sekarang kita pilih dua orang pemenang yang akan diundi besok malam. Nah, jadi bagi Anda yang saat ini belum menjadi nasabah GK Invest Cabang Semarang, segera bergabung di GK Invest Cabang Semarang sebagai nasabah dengan menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Nah, nanti kita bikin registrasinya, kemudian kalau sudah jadi tinggal deposit good fun, kemudian Anda ikut live trade besok, jangan lupa login-nya disertakan. Nah, bagi Anda yang nasabah lama bisa melakukan top up. Nah, nanti login-nya juga akan bisa kita ikutkan dalam pengundian emas lucky draw besok malam di acara live trade
Nah, sama kayak gini, tapi nanti ada pengundian emas. Nah, seperti itu. Oke, jangan lupa segera bergabung. Kemudian di GK Invest Semarang juga banyak sekali program yang bisa Anda dapatkan. Ada sustainable growth, kemudian ada beberapa program yang menarik, mobil, motor, handphone, nah itu banyak sekali. Jadi silakan Anda menghubungi tim sales GK Invest Semarang, sekalian buka akun, sekalian tanya program apa nih yang ada di GK Invest. Nah, kemudian kita juga biaya transaksi murah, setiap 0,10 lot Anda cuma dikenakan biaya transaksi cuma $0,2 atau 2.000 perak itu 2.000 rupiah lah ya, 2.000 rupiah itu sama kayak seharga satu batang rokok. Nah, kalau saya ngeteng rokok di angkringan itu harganya 2.000 itu satu batang. Nah, kalau sama Mas Han nongkrong bareng di angkringan, ya saya mengeluarkan uang ya 4.000 dua batang rokok kan gitu kan ya. Nah, jadi cukup murah sekali untuk biaya transaksi di GK Invest ini hanya 2.000 rupiah setiap Anda mengambil 0,1 lot. Nah, 0,10 lah ya, sama aja lah ya, 0,1 atau 0,10 juga sama aja. Baik, saya rasa cukup untuk acara live trading pada malam hari ini. Kita bertemu live trading di besok malam. Sekalian ada acara, sekalian untuk pengundian emas. Akan kita pilih 2 orang pemenang. Jangan lupa 2 orang pemenang. Bagi Anda yang belum jadi nasabah GK Invest, yang saat ini online di Klik Meeting atau di YouTube channel, segera bergabung untuk menjadi nasabah GK Invest Semarang. Kemudian besok ikut acara live. Jangan lupa deketik loginya, nanti akan kita undi. Siapa tahu besok malam adalah hari keberuntungan Anda. Bukan hari ding, malam keberuntungan Anda. Nah, Dewi Fortuna lagi berpihak kepada Anda. Nah, itu cukup menarik sekali kan. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih sudah bersama kita online di Klik Meeting maupun di YouTube channel. Ada banyak nasabah, ada banyak teman-teman trader dari seluruh Indonesia yang online pada malam hari ini. Terima kasih. Kita bertemu lagi besok malam. Besok malam acaranya akan lebih seru karena ada pengundian emas lucky draw. Oke, saya Rudi Oktrianto dan Hans Junior, kita mohon pamit. Ketemu lagi besok. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Salam profit, selamat malam dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.